Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Ferry Irawan Febriansyah, SHM Hum, dan teman-teman yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami mengenai pengamatan di lingkungan sekitar terhadap kasus pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat atas nilai dan norma Pancasila. Bersama dengan kami, kelompok 4 Pancasila, saya Imas Khairunita. Perkenalkan, saya Imra'atul Hamidah. Nama saya Hilda Aila. Saya Alvin Aulia Ismawati. Mari kita amati bersama kasus pelanggaran yang terjadi di Kabupaten dan Kota Kediri oleh masyarakat. Aku tidak mengatakan bahwa aku menciptakan Pancasila. Yang aku lakukan hanyalah menggali ke dalam bumi kami, tradisi-tradisi kami, dan aku menemukan 5 butir mutiara yang indah. I.R. Soekarno. Kita bahas dulu apa itu sebenarnya Pancasila. Nah, seperti yang kita ketahui, Pancasila itu 5 sila, Pancasila, dan akan tetap seperti itu selamanya, sila-silanya. Sebagai ideologi dan dasar suatu bangsa, tentunya Pancasila menjadi sumber segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Selain itu, Pancasila juga menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah yang ada di Indonesia. Sehingga sudah selayaknya Pancasila dan seperangkat nilai dan norma yang ada di dalamnya itu diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, menjadi penggerak aktivitas suatu bangsa. Maka dari itu, segala hukum, segala peraturan yang dibuat di Indonesia itu tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Nah, kali ini kita mau bahas 2 kasus pelanggaran masyarakat terhadap nilai dan norma Pancasila. Yang pertama yaitu kasus pelecehan seksual, dan yang kedua adalah pembunuhan dengan disengaja. Baik, pembahasan yang pertama yaitu tentang pelecehan seksual. Kekerasan seksual dapat terjadi dimanapun, tak terkecuali di institusi pendidikan. Kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus marak terjadi, bahkan sudah menjadi isu global. Biasanya, penyebab kekerasan seksual di lingkungan kampus yaitu faktor relasi kuasa. Korban kekerasan seksual merasa terpaksa, tidak berani menolak, atau hanya diam ketika mengalami pelecehan seksual. Lantaran, pelaku biasanya adalah seseorang yang memiliki kedudukan atau kuasa di kampus. Korban kekerasan seksual di lingkungan kampus merasa takut, lantaran statusnya sebagai mahasiswa yang tentunya masih akan berhubungan dengan pelaku. Adanya ancaman serta diskriminasi nilai ataupun kesulitan untuk lulus menjadi salah satu faktor korban tidak berani melaporkan tindakan pelaku. Dilihat dari teori filsafat Pancasila mengenai kasus-kasus seksual ini dengan jelas melanggar hukum. Kasus ini termasuk pelanggaran Pancasila, yaitu sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana dalam sila ini menjelaskan persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, dan juga berani membela kebenaran serta keadilan. Sayangnya, kasus kekerasan seksual ini secara umum masih dianggap hanya sebatas tindakan asusila, bukan tindakan kejahatan yang melanggar hak dan kemanusiaan korban. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran Surat An-Nur ayat 30 yang artinya, "Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat."
Quran Surat An-Nur ayat 30. Solusi agar terhindar dari pelecehan. Yang pertama adalah bersikap tegas dan berani memberikan teguran. Pelecehan kerap terjadi saat terdapat banyak orang yang berdesakan di dalam bis dan kereta misalnya. Jika pelecehan terjadi, maka tegurlah dengan lantang dan tegas agar pelaku merasa dipermalukan di depan banyak orang dan menjadi pusat perhatian. Dengan begitu, pelaku tidak akan berani melakukan hal tersebut. Kemudian solusi yang kedua yaitu menghindari daerah atau jalan yang sepi dan gelap. Pelecehan dan kejahatan pada umumnya terjadi karena terbukanya kesempatan untuk melakukannya. Maka sebaiknya kita menghindari daerah atau jalan yang sepi dan jauh dari perhatian orang lain. Yang ketiga, menjaga penampilan. Dengan berpakaian sopan yang sesuai dengan norma kesopanan yang terdapat pada masyarakat akan menjadikan kita lebih aman dan terhindar dari kasus pelecehan. Dan yang terakhir adalah memilih pertemanan yang sehat. Hal itu penting karena banyak kasus pelecehan dan kekerasan yang pelakunya adalah dari orang-orang terdekat. Pastikan pertemanan kalian adalah pertemanan yang sehat dan mereka menghargai kalian. Terutama bagi kalian yang memiliki teman lawan jenis. Pastikan kalian memberikan batasan terhadap pertemanan dengan lawan jenis agar terhindar dari pelecehan. Baik, kita akan memasuki permasalahan yang kedua. Permasalahan ini terjadi dengan diri, di mana pembunuhan yang terjadi pada tanggal 10 Agustus 2021. Pembunuhan ini diduga pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja. Dikatakan demikian karena Polres mengatakan bahwa korban diketahui meninggal dalam kondisi yang tidak wajar dan juga ditemukan benda tajam yang tak jauh dari lokasi penemuan mayat. Di balik pembunuhan ini, pasti ada alasan mengapa pembunuhan ini terjadi. Bisa dikarenakan sakit hati yang cukup parah sehingga pelaku mempunyai dendam, kebencian, ketidakpuasan, atau bahkan kemarahan yang sangat tinggi kepada sang korban. Namun, hal ini termasuk hal yang menyimpang terhadap Pancasila sila kedua, karena tidak ada rasa kemanusiaan dari orang yang membunuh. Berikut adalah dalil tentang pembunuhan, seperti firman Allah pada surat An-Nisa ayat 93 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Yang artinya, dan barang siapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam. Dia kekal di dalamnya, Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya. Quran Surat An-Nisa ayat 93. Solusi agar terhindar dari permasalahan tersebut yang pertama adalah mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menjaga hubungan persaudaraan. Kemudian, yang ketiga adalah berusaha berbuat baik dan tidak mudah emosi atau marah. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa kasus pembunuhan kerap terjadi karena timbulnya sakit hati yang cukup parah sehingga para pelaku memiliki dendam, kemarahan, kebencian yang tidak dapat dikendalikan. Kemudian solusi yang keempat adalah mencoba memberi maaf terhadap kesalahan orang lain dan berani meminta maaf saat menyinggung orang lain. Dan yang terakhir adalah selalu mengingat bahwa pembunuhan termasuk dosa besar. Bagaimana? Setelah mendengar sedikit penjelasan dari kami tadi, tentunya teman-teman punya sudut pandang masing-masing dalam menghadapi berbagai masalah sejenis. Jadi, jangan lupa berikan komentar dan tanggapan positif kalian terkait materi yang kita angkat ataupun bagaimana cara kami menyampaikan presentasi kali ini. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.